Halo semuanya, balik lagi di video aku yang ketiga. Di video kali ini aku mau membahas tentang warisan pahit kolonialisme. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, mengapa sejarah kita begitu kompleks dan penuh lika-liku? Jawabannya terletak pada masa lalu yang kelam. Ketika bangsa kita dijajah oleh bangsa asing, kolonialisme Belanda yang berlangsung selama lebih dari 350 tahun telah meninggalkan bekas yang mendalam pada seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita telusuri bersama bagaimana warisan kolonialisme masih mempengaruhi Indonesia hingga saat ini. Bayangkan sebuah negara yang kaya raya dengan sumber daya alam yang melimpah, namun kekayaan itu justru dinikmati oleh bangsa asing. Itulah yang terjadi pada Indonesia di masa kolonial. Ayo kita simak sampai akhir videonya. Oke, jadi aku mau membahas dari basicnya dulu nih guys. Jadi kolonialisme telah meninggalkan bekas yang mendalam di negara-negara yang pernah dijajah, termasuk Indonesia. Dari pertengahan abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20, Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda yang tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mendominasi struktur sosial dan politik masyarakat. Meskipun Indonesia telah merdeka, warisan pahit kolonialisme masih memengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan sosial hingga saat ini. Yang pertama, ada dampak politik kolonialisme di Indonesia. Kolonialisme Belanda menciptakan sistem pemerintahan yang sangat otoriter, di mana keputusan politik diambil oleh segelintir orang Eropa. Rakyat Indonesia dipaksa untuk tunduk dan tidak memiliki perwakilan dalam pemerintahan. Setelah merdeka, meskipun Indonesia mengadopsi sistem demokrasi, banyak sekali elemen otoritarianisme yang masih tersisa nih, yang mengakibatkan munculnya rezim-rezim yang cenderung mengabaikan hak asasi manusia. Warisan kolonial juga terlihat dalam politik identitas di Indonesia. Pembagian masyarakat menjadi kelas-kelas berdasarkan ras dan status sosial yang ditetapkan oleh kolonialisme yang menciptakan keretakan yang masih ada dalam masyarakat hingga saat ini. Politik identitas ini sering digunakan untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu sosial yang lebih luas, serta untuk memperkuat kekuasaan politik segelintir elit dunia. Nah, ada juga nih dampak ekonominya guys. Selama masa kolonial, sistem ekonomi Indonesia dibangun di atas eksploitasi sumber daya alam, tanam paksa dan penguasaan komoditas seperti kopi, gula, dan rempah-rempah menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda, tetapi meninggalkan rakyat dalam kemiskinan. Meskipun Indonesia telah merdeka, ketergantungan pada komoditas ekspor yang ditetapkan selama kolonialisme masih terus berlanjut. Ketimpangan ekonomi yang berkelanjutan dan mendalam pada sektor-sektor tertentu seperti pertanian dan ekstraksi sumber daya masih sangat bergantung pada cara-cara lama yang dieksploitasi oleh penjajah. Hal ini mengakibatkan terbentuknya kesenjangan antara wilayah kaya sumber daya dan wilayah yang terpinggirkan, serta ketidakadilan ekonomi yang terus berkembang. Ada juga nih dampak kolonialisme terhadap sosial dan budaya. Kolonialisme membawa pengaruh budaya barat yang kuat, yang terlihat dalam sistem pendidikan, hukum, dan tata nilai masyarakat. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda hanya dapat diakses oleh beberapa elit tertentu, yang menciptakannya kesenjangan pendidikan yang berdampak pada kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan bangsa. Pasca kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun identitas nasional yang utuh. Pengaruh budaya kolonial seringkali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional lokal yang menciptakan dilema dalam mempertahankan warisan budaya yang autentik di tengah globalisasi. Perjalanan bangsa kita begitu panjang dan penuh lika-liku. Kolonialisme telah meninggalkan bekas luka yang sangat dalam. Namun, semangat juang rakyat Indonesia tidak pernah padam. Mari kita terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong agar cita-cita para pahlawan bangsa dapat terwujud. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.